Oke teman-teman, saya menjawab pertanyaan yang sempat dipertanyakan di konten di channel ini. Jadi pertanyaannya yang disampaikan oleh yang dipertanyakan oleh subscriber atau sahabat penonton ya. Pertanyaannya itu, istri gugat cerai suami menolak, dapatkah akta cerai terbit itu? Jadi sebenarnya kalau menolak ini dalam arti tidak dijelaskan juga ya. Tetapi saya menjawab di sini menolak dalam arti mungkin yang dipertanyakan oleh penonton ini, si istri ini mengajukan gugatan, kemudian si suami menolak dengan tidak datang di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh pihak pengadilan. Nah, pertama yang saya jelaskan bahwa syarat untuk melakukan gugatan cerai itu pertama adalah ada surat nikah aslinya ya, surat nikahnya atau buku nikah gitu. Kemudian ada KTP, kemudian kalau memang belum jadi KTP-nya bisa memintakan surat keterangan di domisili ya, di domisili di mana berada, dan ada bagusnya itu di legalisir oleh pihak kelurahan. Kemudian ada kartu keluarga gitu syarat-syaratnya ya. Nah, kalau udah punya anak itu lampirkan juga akta lahir yang dilegalisir oleh Disdukcapil. Nah, semua nanti syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu dibawa ke kantor pos untuk dinajigelen atau dicap oleh kantor pos. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa terbit akte cerai kalau suami tidak datang atau dengan cara menolak tidak datang ke pengadilan. Nah, bahwa ketidakhadiran suami dalam sidang perceraian itu memang harus dipertanyakan juga ya, menjadi pertanyaan buat hakim, baik itu di hakim mediator yang menjadi penengah atau yang memediasi untuk dilakukan upaya perdamaian, dan juga nanti oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan tersebut. Nah, harus dijelaskan lebih detail kenapa suaminya tidak hadir gitu. Nah, tapi saya menjawab dengan jawaban yang sederhana aja bahwa kalau suami tidak datang di persidangan, proses di pengadilan itu tetap jalan. Jadi tidak ada kendala, walaupun sudah dipanggil berkali-kali tetapi tidak hadir ya, proses tetap jalan. Nah, sebenarnya sebelum diputus itu gugatannya itu nanti kan diperlihatkan ya surat panggilan kepada pihak penggugat, atau contohnya ini di sini posisinya istri ya, memperlihatkan bahwa sudah dipanggil berkali-kali dengan alamat yang sudah dicantumkan di gugatan tersebut tetapi tidak pernah hadir ya. Kalau memang tidak patut, tidak menggunakan haknya atau tidak menunjuk kuasanya ya, artinya nanti diputus first take ya, namanya diputus first take. Nah, diputus first take itu artinya adalah putusan yang tidak dihadirkan oleh atau tidak hadir pihak tergugat ya, pihak tergugat di saat pembacaan atau selama di persidangan gitu ya. Jadi nantinya bagaimana kalau sudah diputus, nanti kalau sudah diputus first take, maka
akte cerainya itu bisa diterbitkan, bisa. Tapi suami punya hak untuk melakukan perlawanan juga, namanya itu verjet ya, terhadap putusan yang sudah diputus oleh pengadilan. Nah gitu teman-teman ya, yang kemarin menanyakan ke saya ya di konten saya sebelumnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan dipertanyakan, nanti akan saya jawab untuk berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya.